Shalom Jemaat Tuhan, perkenalkan nama saya Albert Daniel Sirait, usia saya 28 tahun dan saya beribadah di GBI IF Cipitara mulai dari 2017, jadi kurang lebih sudah 6 tahun menjadi jemaat di tempat ini. Kalau ditanya alasannya sih kayaknya lebih ke salah pergaulan kali ya, karena masih muda, baru lulus SMA, jadi masih mencari jati diri, dan itu dari tahun 2013 akhir sampai 2015 awal, kisaran segitu. Jadi kurang lebih setahun masuk di narkoba. Mulai pelayanan di ibadah umum itu kalau nggak salah dari kelas 8 SMP. Jadi kelas 8 udah pelayanan main musik, main drum di gereja. Jadi sampai lulus SMA baru nakal. Dan itu pun masih tetap dalam keadaan melayani. Bahkan minggu ke gereja, malam minggunya, Sabtunya itu ya kita sama teman dulu ngisap narkoba, minum apa segala macam, dan minggunya pasti ke gereja karena diajak sama orang tua. Perasaan waktu make itu sih, waktu pertama sih baru masuk ke narkoba itu ya rasanya sih happy karena kayak kepercayaan diri ditingkatkan lagi, tapi balik lagi ke respon teman-teman sih pasti nggak terlalu berpengaruh karena mereka nggak tahu dan orang tua pun taunya itu belakangan. Jadi setelah udah hampir setahun make baru orang tua tahu. Ada perbedaannya dari segi tidur. Jadi lebih sering tidur karena kan efeknya itu nggak bisa buat tidur, jadi waktu efeknya habis, jadi tidurnya jadi lebih banyak, bisa kadang seharian tidur aja, dan itu sempat mama yang curiga, dan mama yang pertama kali sounding kalau kayaknya kamu narkoba ya, kok kamu tidur mulu begitu, malam nggak mau tidur, pagi siang tidur mulu begitu. Responnya waktu itu ya namanya juga anak ya pasti nolak ya. Ya enggak begitu. Ya berkelit lah gimana caranya, orang tua nggak tahu kan. Ya. Dampak positif sih ya pasti nggak ada. Positifnya pasti nggak ada karena selama saya di dunia itu jujur saya nggak punya tabungan, saya nggak punya barang apa-apa yang bisa saya beli padahal posisinya saya udah bekerja. Dan duit hasil kerja itu malah dipakai untuk beli barang haram tersebut, dan bukan hanya gaji, sampai rela utang, rela nyolong apa segala macam buat dapat duit dan bisa pakai dan bisa beli itu barang. Jadi nggak ada sisi positifnya, tapi ya tetap pengen pakai aja karena ya ngerasa percaya diri tadi. Waktu efeknya ada kita merasa lebih percaya diri, mau ngomong di depan orang juga hayu, kerja juga hayu, karena efeknya ke situ jadinya. Dan efek sampingnya itu ya badan jadi kurus kering, pipi tirus, badan kering lah gimana, muka kusam begitu. Dan kalau jemaat mungkin menyadari waktu saya nyampe kemari 2017 itu berat saya 59 kilo. Sekarang udah hampir 100, 98 tepatnya. Yang buat berhenti itu tangisan dari seorang ibu yang buat saya bisa berhenti. Jadi pada suatu malam, nggak tahu mereka tahu dari mana, tiba-tiba waktu saya pulang habis main itu jam 1 subuh, jam 1 pagi, tiba-tiba saya masuk ke rumah,
ayah sama ibu itu ada duduk di ruang tamu. Saya langsung kaget, ada apa ini? Tiba-tiba langsung dipanggil, diajak ngobrol, dan nggak ngomong apa-apa, nggak bilang apa-apa. Saya ngeliat mama itu udah nangis, air matanya nangis, terus bilang, kamu anakku, gimana pun aku sayang kamu, saya nggak mau kamu nakal. Dia cuma bilang itu dan saya langsung sadar, wah iya. Ternyata selama ini aku udah kerja, tapi nggak pernah kasih duit ke orang tua, nggak pernah kasih beliin barang, ngajak makan apa segala macam, malah hasil keringat aku pakai buat beli barang-barang yang nggak berguna dan aku habisin untuk hal-hal yang semu, yang kesenangannya hanya sementara. Nah jadi setelah malam itu ngobrol dengan orang tua, dan besoknya nggak tahu kenapa waktu lagi istirahat di kerjaan, tiba-tiba waktu lihat-lihat Facebook ada iklan ada kayak sering muncul kan video-video pendeta atau apa gitu. Nah, dulu saya lupa pendetanya apa, tapi saya ingat firman Tuhan yang dia bacakan itu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan sontak itu yang membuat hidup saya jadi balik 180 derajat. Saya berhenti narkoba tanpa masuk panti rehabilitasi. Itu murni karena kemurahan Tuhan saya bisa melalui itu semua, dan prosesnya cukup panjang memang karena narkoba bukan barang yang atau efek yang bisa gampang hilang dari tubuh. Ya niat ada, bahkan saya nggak keluar rumah selama berbulan-bulan untuk menghindari pergaulan dari teman-teman saya menghindari mereka. Kemudian saya keluar rumah hanya untuk kerja aja, pulang kerja saya langsung balik pulang ke rumah. Murni itu kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, atau iya kalau nggak salah 4 bulan saya udah lepas dari narkoba tanpa rehabilitasi dan murni karena kemurahan Tuhan. Kalau dipikir-pikir secara logika manusia, kayaknya nggak mungkin ada orang bisa berhenti dari narkoba tanpa bantuan rehabilitasi. Karena saya punya teman, dia sama teman saya make, dan dia bolak-balik masuk panti rehab, tapi tetap aja keluar make lagi, terus masuk keluar make lagi. Dan saya sama sekali nggak ada masuk panti rehabilitasi, tapi bisa berhenti. Dan mungkin karena itu dari kemurahan Tuhan tadi, makanya saya bilang begitu. Karena setelah saya berhenti, Tuhan itu kasih saya seperti misi. Jadi waktu lagi jalan ke gereja kan, dari rumah ke gereja itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Jadi waktu perjalanan saya melihat orang-orang tua, anak-anak muda, kok jam 9 pagi udah ada di warung, nongkrong, minum kopi lah, main biliar lah, bahkan ada yang main judi. Padahal itu hari Minggu dan harusnya kan mereka ke gereja gitu. Jadi saya tiba-tiba kayak, Tuhan, kamu ajak dong mereka ke gereja. Terus saya bilang, gimana caranya Tuhan? Bisa-bisa kalau saya ajak mereka ke gereja, mereka ngeledekin saya. Alah, banyak cerita kau aja begitu. Jadi saya mikir, saya bilang begitu sama Tuhan, gimana caranya? Selang berapa lama Tuhan suruh, kamu harus kuliah katanya. Nah, itu kejadiannya 2015, saya kuliah. Saya usaha tuh di Medan, cari kampus. Saya datengin kampus-kampus STT, nanya ada kelas malam apa enggak, dan mereka jawab ada, tapi saya terbentur di biaya. Jadi 2015 sampai 2016 itu nggak ada jalan, dan puji Tuhan 2017 karena kemurahan Tuhan lagi, Bapak Gembala kita mau sponsorin atau mau membiayai kuliah saya. Makanya saya 2017 itu berangkat ke Jakarta dan saya mulai kuliah ngambil STT
kependetaan dan puji Tuhan lulus tahun 2021. Kalau teman-teman sih berusaha mendekatkan. Karena kan mereka merasa kehilangan begitu kan. Ayo dong, kita pakai lagi begitu. Tapi saya sebisa mungkin saya hindari dan gak mau. Dan yang support paling penting menurut saya itu support dari orang tua. Karena waktu proses saya buat pulih itu, saya benar-benar jadi punya quality time lebih banyak ke orang tua, khususnya ke mama. Itu lebih banyak ngobrol, bahkan bisa sampai jam 10, jam 11 malam kita ngobrol di depan rumah, curhat. Terus dia nanya, kenapa lah kamu bisa sampai masuk ke situ? Terus saya jelasin ke dia kenapa. Dan puji Tuhan, dia dukung saya sampai sekarang saya bisa ada di tempat ini dan bisa menyelesaikan S1 saya itu. Dia rutin memberikan dukungan, harus semangat kuliahnya, harus semangat kerjanya begitu. Jadi buat orang-orang tua yang ada di tempat ini, mari dukung apapun keadaan anak-anak kita. Dukung mereka, jangan malah mencibir atau merendahkan diri mereka, tapi dukung apapun yang menjadi pilihan mereka atau keadaan mereka. Mari dukung supaya mereka bisa bangkit dan bisa berbuat hal yang lebih berguna lagi. Perbedaan yang paling mencolok itu dari segi lebih damai. Waktu udah lepas dari narkoba itu lebih damai, lebih bebas, karena nggak ada keterikatan lagi, nggak ada kebutuhan yang harus dirasa harus dipenuhi, harus dicukupkan. Karena kan waktu kita ngisep narkoba itu ada ketergantungan. Kalau tidak ngisep pasti rasanya tubuh kayak kedinginan lah, parno lah. Jadi waktu udah lepas, udah pulih, itu lebih damai, lebih bebas, lebih free. Mau ketemu orang siapa juga ternyata lebih pede kalau nggak pakai narkoba. Hal penting yang saya pelajari itu tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, karena apapun yang menjadi pertanyaan di dalam kita menjalani kehidupan ini, semua jawabannya itu ada dari Tuhan. Jawaban untuk kita tahu apa pertanyaan kehidupan ini gak bisa kita dapat dari hal-hal duniawi, karena yang merancangkan kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, jadi pasti jawabannya pun pasti dari Tuhan Yesus. Pesannya sih khususnya untuk anak-anak muda yang sekarang masih sekolah, masih mencari jati diri, apapun yang kamu alami di rumah, di sekolah, ataupun di tempat kerja, tetap semangat, tetap optimis, tetap lakukan yang terbaik. Jangan pernah mau mencoba hal-hal yang tidak berguna, karena semua itu hanya mendatangkan kesenangan yang sementara. Gak pernah ada kesenangan yang kekal atau kebahagiaan yang kekal ketika kamu pergi minum-minum bersama teman, pergi ke clubbing. Itu semua hanya kesenangan sementara. Kesenangan atau damai sejahtera yang kekal itu ketika kamu berada dekat dengan kuasa dan kasih Kristus, karena Dia adalah sumber kedamaian dan sumber damai sejahtera.